Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. PDIP mulai berwajah oposisi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bisa dibilang merupakan partai pemerintah saat ini. Ini karena Presiden Joko Widodo selaku pemimpin pemerintahan merupakan kader partai berlambang kepala banteng itu. Bahkan, Joko Widodo disebut petugas partai. Seiring makin dekatnya pemilihan umum 2024, PDIP dengan kadernya itu seperti menunjukkan riak-riak ketidakharmonisan. PDIP bersikap tidak selazimnya partai pemerintah yang semestinya mendukung kadernya, namun lebih menyerupai partai oposisi. Misalnya, kritikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto terhadap proyek food estate atau lumbung pangan yang disebutnya sebagai bagian dari kejahatan lingkungan. Hasto menyebut praktek food estate telah disalahgunakan karena hutan-hutan dibabat habis, sementara food estate itu sendiri tak terbangun dengan baik. Anggaran triliunan pun lenyap, sehingga menurut Hasto, hal itu jadi bagian dari kejahatan terhadap lingkungan. Padahal, food estate merupakan program Presiden Joko Widodo. Proyek ini sendiri sudah dilontarkan Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR tahun 2020 lalu. Food estate merupakan sebuah daerah yang ditetapkan sebagai lumbung pangan baru di Indonesia. Lumbung pangan baru tersebut juga bagian dari Program Strategis Nasional atau PSN tahun 2020-2024. Riak keretakan PDIP dengan Presiden Joko Widodo juga merembet ke daerah. Saat konsolidasi kepala daerah se-Jawa Tengah asal Partai Banteng itu di Semarang pada Selasa 15 Agustus, PDIP tidak mengundang putra Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang juga wali kota Solo. Tentunya ini banyak mengundang perhatian publik karena Gibran banyak digadang sebagai pemimpin masa mendatang. Gibran pun menyindir tidak diundangnya dirinya ke pertemuan konsolidasi itu karena dirinya masih ingusan. Dan yang diundang hanya para kepala daerah senior. Bisa jadi kritikan PDIP terhadap program food estate dan tidak diundangnya Gibran dalam konsolidasi kepala daerah merupakan bentuk keresahan partai tersebut. Sebab PDIP mulai ditinggal anggota-anggota koalisinya dalam memuluskan langkah jagoannya Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui, dua anggota Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, yakni Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional, telah tegas menyatakan merapat ke kubu bakal calon Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sendiri saat ini merupakan Menteri Pertahanan yang ditunjuk Presiden Joko Widodo memimpin proyek food estate. Presiden Joko Widodo ditengarai memiliki pengaruh dalam perpindahan dukungan kedua partai anggota kabinetnya itu ke kubu Prabowo. Setali tiga uang dengan Gibran, putra sulung Presiden Joko Widodo itu juga disebut-sebut sebagai calon kuat bacawa pres bagi Prabowo. Hal ini dipicu pertemuan keduanya pada Mei lalu di Solo. Meski setelah itu Gibran menegaskan tetap tegak lurus dengan partai setelah diberi wejangan oleh seniornya di markas Partai Banteng di Jakarta. Keresahan PDIP dengan kondisi yang berkembang adalah hal wajar. Namun semestinya keresahan disampaikan bisa melalui mekanisme partai, bukan diumbar ke publik sehingga dapat memicu pandangan adanya riak-riak ketidakharmonisan. Keresahan PDIP juga tidak semestinya dilontarkan melalui kritik yang menegasikan kinerja kadernya. PDIP semestinya memberi solusi jika melihat adanya masalah program kerja pemerintah. Kritik terbuka menjadi kontraproduktif jika justru datang dari elemen yang masih satu badan dengan pemerintah sendiri. Ibaratnya, PDIP seperti menepuk air di dulang,
terpercik muka sendiri. Keresahan partai yang dibidangi Megawati Soekarno Putri ini boleh jadi bisa memuncak karena kedekatan Joko Widodo dengan Prabowo belakangan ini, sehingga mengesankan mantan wali kota Solo itu melakukan politik dua kaki pada pemilu 2024. Belum lagi sejumlah relawan pro Joko Widodo atau Projo sudah menggadang-gadang Prabowo sebagai baca pres. Kedekatan Jokowi dan Prabowo berbuah manis karena mantan Danjen Kopassus itu mendapat insentif elektoral sehingga namanya meroket dalam survei elektabilitas sejumlah lembaga. Alhasil, baca pres PDIP Ganjar Pranowo tertinggal dalam survei elektabilitas.